Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hayati dengan NIM A1C11904 dari program studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah Kimia Organik 2. Baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan mekanisme bersaing SN2 dan E2 pada kedua reaksi berikut ini. Dapat kita lihat pada kedua reaksi ini, itu terjadi substitusi nukleofilik 2 dan eliminasi 2. Di mana pada reaksi yang pertama ini, itu dihasilkan hasil substitusi nukleofilik 2 itu 90% dan eliminasi 2 itu 10%. Sedangkan pada reaksi kedua ini diperoleh hasil substitusi nukleofilik 2-nya itu 25% dan eliminasi 2-nya itu 75%. Nah, hal ini dapat terjadi yaitu pada reaksi pertama ini, di mana ini merupakan suatu halida primer, atau dengan kata lain, SN2 itu membutuhkan jalur tanpa halangan untuk masuk ke belakang karbon alfa ini. Maka produk dominan yang dihasilkan itu adalah hasil substitusi nukleotit 2. Dan juga bisa jadi pada reaksi pertama ini, O-min di sini itu merupakan basa lemah, sehingga produk yang dihasilkan itu merupakan dominan substitusi nukleofilik 2. Dapat dilihat di sini substitusi nukleofilik 2 itu lebih dominan dibandingkan dengan eliminasi 2. Kemudian pada reaksi yang Kemudian, pada reaksi yang kedua itu dapat kita lihat bahwa yang lebih dominan itu adalah eliminasi 2. Hal ini dapat disebabkan bisa jadi O-min di sini itu merupakan basa kuat, di mana semakin tinggi tingkat kebasaan suatu reaksi, itu akan semakin besar kemungkinan eliminasi akan terjadi. Nah, sehingga produk yang dominan di sini merupakan produk eliminasi 2. Baiklah, itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, baiklah, untuk soal nomor 2, di mana soalnya adalah tetapkanlah salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik, kemudian bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid, buatlah rangkaian reaksi dan mekanisme reaksinya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan suatu reaksi di mana metil dapat dilihat di sini metil asetat. Pada reaksi ini hidrogen yang merupakan nukleofilik itu akan menyerang atom karbonil, atom karbon yang berikat penangkap dengan oksigen, sehingga menyebabkan ikatan rangkap tersebut lepas dan elektronnya berpindah ke atom oksigen. Dan hidrogen yang menyerang tadi akan berikatan dengan karbon. Maka terbentuklah keadaan transisi di sini, di mana keadaan transisi ini merupakan suatu keadaan ketidakstabilan, sehingga elektron pada oksigen tadi akan kembali masuk kepada atom karbon. Dan karbon pun melepas ikatan dengan RO atau OCH3 di sini, sehingga terbentuklah ikatan rangkap antara karbon dan oksigen, di mana ini merupakan bentuk dari suatu aldehid. Baiklah, selanjutnya itu untuk pertanyaan nomor 3, yaitu tetapkan salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik, kemudian bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, uraikan mekanisme reaksinya. Baiklah, pada stasiun ini dapat dilihat bahwa amida tersebut merupakan turunan asam karboksilat yang paling stabil, karena memiliki reaktivitas yang paling rendah, sehingga amida ini sulit bereaksi dengan molekul lain. Amida menjadi ester
atau anhidrida asam ataupun asil halida itu merupakan hal yang sulit, bahkan tidak bisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme hidrolisis amida pada suasana asam sehingga menghasilkan suatu asam karboksilat dan amina. Pertama-tama yaitu elektron pada oksigen ini akan memprotonasi H membentuk OH+. Nah, kemudian nukleofil akan mengadisi karbonil. Atau dengan kata lain, nukleofil menyerang karbonil membentuk ikatan karbon dengan H2O dan H+ di sini akan lepas. Ini merupakan reaksi eliminasi. Kemudian terbentuk suatu senyawa yang akan mengalami fotonasi kembali, di mana kali ini elektron pada N yang akan mengalami fotonasi menjadi NH2CH3. Kemudian H di sini akan lepas dan elektronnya akan berpindah ke atom karbon, sehingga karbon akan berikatan rangkap dengan oksigen. Dan karbon akan melepas gugus pergi, di mana gugus pergi di sini merupakan NH2CH3, sehingga terbentuklah suatu asam karboksilat dan juga amina. Baiklah, selanjutnya itu soal nomor 4, di mana pertanyaannya adalah suatu senyawa asetat anhidrat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Jelaskan ide Anda, bagaimana senyawa anhidrat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien. Dan buat perbandingannya bila digunakan dengan metode lain. Baiklah, yang pertama di sini adalah membuat suatu anhidrida asetat itu dengan mereaksikan asetil klorida dengan natrium asetat. Dan terdapat metode lain yang menurut saya itu lebih efisien, yaitu dengan kondensasi asam asetat. Di mana dapat kita lihat bentuk reaksinya di sini. Menurut saya kondensasi asam asetat itu lebih efektif dan efisien dalam membuat suatu anhidrida asetat, disebabkan adanya kesamaan senyawa yang dibutuhkan, yaitu asam asetat atau yang disebut dengan reaksi kondensasi suatu asam asetat. Baiklah, sekian jawaban ujian akhir semester Kimia Organik 2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.